Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita belajar mata kuliah manajemen laboratorium. Materi kita yaitu cara menerapkan peraturan program dan kebijakan keselamatan dan keamanan laboratorium. Materi ini akan dijelaskan oleh kami kelompok 3, yaitu saya Danilawati dan rekan saya Rahmawati Zara. Oke, langsung saja. Quote kita pada hari ini untuk memulai pelajaran yaitu, belajar memang tidak lantas membuat seseorang langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah seorang pelajar sejati. Ya, langsung saja. Pengguna laboratorium atau pekerja laboratorium yang arif akan selalu mempelajari dan mendeteksi setiap kemungkinan timbulnya risiko kecelakaan pada setiap langkah pekerjaannya, agar mereka mampu mengendalikan dan mengurangi risiko sekecil-kecilnya. Di samping itu juga, untuk mengurangi serta mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan itu, mereka harus selalu meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan pengetahuan tentang sifat-sifat bahan dan juga teknik percobaan yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada tanggung jawab keselamatan dan keamanan lingkungan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pimpinan. Maksudnya pimpinan di sini, tanggung jawab keselamatan dan keamanan sepenuhnya bergantung pada kepala lembaga atau satuan pelaksanaannya. Pemimpin juga bisa membuat perbedaan dalam meyakinkan pekerjanya untuk mematuhi program keselamatan dan keamanan. Yang kedua ada Komite Keselamatan dan Keamanan atau bisa juga disebut CSSO, yang artinya CSSO ini membangun dan mendukung upaya bersama untuk mengelola keselamatan dan memberikan panduan kepada orang di semua tingkatan. Komite Keselamatan dan Keamanan ini harus dibekali pengetahuan serta tanggung jawab untuk mengembangkan dan menegakkan sistem manajemen keselamatan dan keamanan yang lebih efektif. Dan tanggung jawab CSSO ini mematuhi kebijakan tentang bahan laboratorium, membantu menyimpan penggunaan serta pembuangan limbah di tingkat laboratorium, mencatat pesanan bahan laboratorium serta menerima bahan dan memelihara keakuratan laboratorium. Yang ketiga yaitu manajer, supervisor, dan asisten laboratorium. Nah, tanggung jawab langsung program pengelolaan keselamatan dan keamanan laboratorium biasanya dipangku oleh CSSO dan juga manajer laboratorium. Tetapi dalam praktikum, instruktur laboratorium atau asisten praktikum bertanggung jawab juga secara langsung atas segala tindakan yang dilakukan para siswanya atau para pengguna lab. Tanggung jawab manajer dan kedua laboratorium yaitu memastikan pegawai laboratorium menerima pelatihan tentang keselamatan dan keamanan laboratorium. Terus, yang selanjutnya menyediakan pelatihan untuk bahan tertentu atau prosedur spesifikasi mengenai cara mengembangkan dan menelaah laboratorium, memberikan pekerja laboratorium peralatan kendali teknis atau perlindungan diri, memastikan bahaya laboratorium memiliki tingkat keamanan yang sesuai untuk bahan peralatannya. Dan yang terakhir, mahasiswa ataupun pengguna lab. Meskipun bergantung pada panduan manajer ataupun guru ataupun dosen, tetapi siswa, mahasiswa atau pengguna lab lainnya sebenarnya melakukan pekerjaan. Jadi mereka harus bekerja dengan bahan yang mereka gunakan secara aman dan selamat. Jadi semua individu yang bekerja di laboratorium ataupun karyawan yang bertanggung jawab mematuhi protokol keselamatan dan keamanan untuk melindungi diri mereka sendiri maupun orang lain. Tanggung jawab mereka ini yaitu mengikuti pelatihan keselamatan laboratorium, meninjau prosedur tertulis dan mematuhi prosedur tersebut, memastikan dapat memahami semua bahan dan protokol keselamatan dan keamanan, meninjau atau mengembangkan dan serta menyetujui apa yang telah ditetapkan peraturan di laboratorium.
serta melaporkan semua insiden ataupun masalah keamanan yang kemungkinan ada bahaya yang akan terjadi. Nah, itulah mengenai tanggung jawab dan keselamatan dan keamanan lingkungan pada laboratorium. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya, Rahmawati Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmawati Zahra dengan 2061817. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Danilawati pada materi saya mengenai tentang langkah menciptakan sistem manajemen keselamatan dan keamanan laboratorium secara efektif. Salah satu faktor paling penting suksesnya sistem manajemen keselamatan dan keamanan adalah komitmen pimpinan lembaga. Pimpinan harus mengambil langkah awal untuk menciptakan rencana dan penugasan orang untuk menerapkan rencana tersebut. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menciptakan sistem manajemen keselamatan dan keamanan laboratorium, yang pertama yaitu membentuk Komite Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Lembaga atau disingkat dengan CSSO. Maksudnya di sini yaitu pimpinan teratas lembaga harus membentuk sebuah komite untuk memberikan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan di lembaga tersebut. Komite harus memiliki perwakilan dari semua bagian yang terpengaruh dan di semua tingkatan. Komite juga harus melapor ke pimpinan teratas dan mendapatkan dukungan keuangan dan administratif yang diperlukan. Yang langkah kedua yaitu mengembangkan kebijakan keselamatan dan keamanan. Adapun beberapa kebijakan tersebut yaitu pertama, mencegah atau mengurangi kerugian diri dan ekonomi akibat kecelakaan, paparan kerja yang merugikan, dan pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu memasukkan pertimbangan keselamatan dan keamanan ke dalam semua fase operasional. Yang ketiga yaitu mencapai dan memelihara kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan serta terus memperbaiki kinerja. Langkah yang ketiga yaitu membuat kendali dan proses administratif untuk mengukur kinerja. Maksud dari kendali administratif di sini adalah mendefinisikan aturan dan prosedur keselamatan dan keamanan khusus serta membuat tanggung jawab individu yang terlibat. Kendali administratif juga harus menyediakan cara untuk mengelola dan menanggapi perubahan serta prosedur baru, teknologi hukum, ketentuan staf, dan perubahan organisasi. Yang langkah keempat yaitu mengidentifikasi dan mengatasi situasi yang sangat berbahaya. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu pertama, penelaahan status awal untuk menilai lingkup, kecukupan, dan penggunaan prosedur keselamatan. Yang kedua yaitu gunakan telaah status tersebut sebagai dasar untuk membangun program keselamatan dan keamanan dan membantu menentukan prioritas untuk perbaikan. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi berbasis risiko untuk menentukan cukup tidaknya upaya kendali yang ada, memprioritaskan kebutuhan, dan menerapkan tindakan perbaikan berdasarkan tingkat kepentingan dan sumber daya yang tersedia. Langkah yang kelima yaitu mengevaluasi fasilitas dan mengatasi kelemahannya. Penting untuk melakukan peran kendali, akses fisik dalam meningkatkan keamanan gedung tempat menyimpan dan menggunakan bahan dari dalam laboratorium. Hal ini mungkin memerlukan penilaian kerentanan, keamanan, dan penentuan kebijakan. Langkah yang keenam yaitu menentukan prosedur untuk penanganan dan manajemen bahan. Maksud dari manajemen bahan itu merupakan komponen penting dari program laboratorium. Keselamatan dan keamanan harus menjadi bagian dari seluruh siklus hidup bahan kimia, termasuk pembelian, penyimpanan inventaris, penanganan, pengiriman, dan pembuangan. Adapun beberapa sistem inventaris dan menyimpan catatan penting yaitu pertama, memastikan apakah bahan yang digunakan itu aman. Yang kedua, menyediakan sumber daya untuk membahas kemungkinan penggunaan bersama bahan. Yang ketiga yaitu memberikan informasi agar manajer mengetahui kapan harus memesan kembali bahan yang telah digunakan atau bahan yang telah habis.
Yang keempat yaitu memberitahukan lokasi bahaya di laboratorium kepada lembaga tangkap darurat. Yang kelima yaitu menentukan kebutuhan dan penggunaan bahan di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu meminimalkan inventaris berlebihan dan jumlah limbah yang mengurangi biaya. Langkah yang ketujuh yaitu menggunakan kendali teknik dan peralatan perlindungan diri. Adapun kendali teknik itu mencangkup tudung laboratorium, ventilasi buang sampah, atau korek sarung tangan merupakan metode utama untuk mengontrol bahaya di laboratorium peralatan. Adapun peralatan untuk perlindungan diri seperti kacamata pengaman, kacamata pelindung, dan pelindung wajah. Langkah yang ke-8 adalah membuat rencana untuk keadaan darurat. Laboratorium harus membuat rencana untuk menangani keadaan darurat dan insiden yang tidak terduga. Simpan peralatan dan bahan untuk menanggulangi keadaan darurat di tempat terjangkau seperti pemadam api, pencuci mata, pancuran keselamatan, dan perangkat kerja untuk menangani tumpahan. Adapun langkah ke-9 yaitu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan untuk mengikuti praktek terbaik keselamatan dan keamanan. Praktek keamanan keselamatan yang baik termasuk meminta semua pegawai senantiasa mematuhi kebijakan dan prosedur. Rintangan sosial dan budaya setempat bisa mencegah manajer laboratorium, pegawai laboratorium, dan lainnya untuk mengikuti praktek keselamatan dan keamanan terbaik. Yang ke-10, langkah ke-10 yaitu melatih, menyampaikan, dan membina. CSSO yang langkah pertama kali tadi harus bertanggung jawab untuk menentukan prosedur keselamatan dan keamanan serta memastikan apakah semua orang mengetahui dan mematuhi prosedur tersebut. Diperlukan sebuah komitmen yang kuat dari pimpinan teratas untuk menciptakan sistem keselamatan dan keamanan terbaik. Pimpinan teratas bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan keamanan peralatan di dalam laboratorium. Adapun kendali administratif yang penting itu meliputi peraturan. Peraturan itu merupakan peraturan keselamatan dan keamanan umum, prosedur kebersihan dan pemeliharaan, panduan penggunaan bahan dan peralatan, serta dokumen-dokumen yang mendefinisikan dengan jelas tanggung jawab siswa, mahasiswa, pekerja manajemen laboratorium, pimpinan lembaga, kontraktor, penyedia layanan gawat darurat, dan pengunjung. Adapun cara memulai dan memelihara sistem pengukuran kinerja yang baik akan membantu melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu memberikan pimpinan organisasi informasi yang berguna tentang efektivitas sistem keselamatan dan keamanan dan tentang perlunya perbaikan, memberikan wewenang kepada pegawai keselamatan dan keamanan yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan laporan insiden dan melaporkan insiden ke pejabat yang lebih tinggi agar mereka mengambil tindakan. Baiklah, kesimpulan dari materi kelompok 3 pada kesempatan kali ini yaitu salah satu faktor penting suksesnya sistem manajemen keselamatan dan keamanan adalah komitmen pimpinan lembaga. Pimpinan harus mengambil langkah awal untuk menciptakan rencana dan menugaskan orang untuk menerapkan rencana tersebut. Program pengukuran kinerja kebijakan keselamatan dan keamanan di laboratorium harus menekankan pada pencarian fakta, bukan pencarian kesalahan. Prinsip ini diterapkan di semua program dan kebijakan keselamatan dan keamanan di laboratorium. Baiklah, segitu dulu presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.